Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ulat Estian Meng acuh tak acuh berkata, "Idiot, itu sudah jelas. Bahkan seseorang dengan jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menahan kekuatan dari cincin jiwa 1000 tahun di peringkat 20. Ketiga jiwa bela dirinya telah meningkatkan fisiknya. Itu alasan dia dapat menyerap cincin ribuan tahun di peringkat 20. Bisa dikatakan ia adalah jenius super yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Pantas saja, bahkan dia sangat percaya diri ketika berkata kepada Xiao Xiao bahwa ia tidak akan bisa menang melawannya meskipun dengan 1 lawan 1 saat latihan sebelum pertandingan. Ternyata ia bahkan memiliki 3 jiwa bela diri. Yu Hao benar-benar tercengang. "Bocah bodoh, Anda adalah orang yang memiliki 3 jiwa bela diri juga. Selain itu, cincin jiwa pertama Anda adalah cincin jiwa jutaan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ia jenius super, tapi kamu adalah unik dan tak tertandingi. Rilekskan tubuhmu dan izinkan aku melakukan sesuatu." Perasaan menyegarkan langsung menyebar dari otak Yu Hao ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kesadarannya terhadap lingkungannya meningkat secara drastis, seolah-olah dia menggunakan deteksi mentalnya. Yu Hao melihat perubahan warna pada tubuh Wang Dong. Emas, emas kebiruan, emas gelap. 3 warna berkedip-kedip secara bergantian. Di sisi lain, 3 warna di tubuhnya, putih, biru es, dan abu-abu. 3 warna berubah tanpa henti. Putih dengan emas, biru es dengan emas kebiruan, abu-abu dengan emas gelap. 3 pasang warna sangat harmonis, benar-benar 100% cocok. Koko Tianmeng membimbing aura Yu Hao, menyebabkan menghasilkan berbagai perubahan. Aura Yu Hao diam-diam menguat sedikit ketika terjadi penggabungan atau fusi roh. Satu pihak dan pihak lain akan terjadi transformasi. Aura Wang Dong segera menguat sedikit juga. Energi spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Yu Hao secara bersamaan menyentak keduanya. Keduanya kemudian pingsan. Suara licik ulat Estian Meng terdengar. Selanjutnya, lihat saudara ini. Dalam fusi roh tetap ada sistem dominan. Jadi, mari kita mengambil posisi dominan dan mengambil beberapa keuntungan. Pria bernama Wang Dong ini sebenarnya, karena memang begitu, aku akan mengambil sedikit keuntungan darinya. Untaian benang biru sedingin es mulai perlahan muncul di ujung jari Yu Hao, dengan cepat menyelimuti tubuh Wang Dong. Benang itu terbuat dari kekuatan jiwa Koko Tianmeng. Perlahan-lahan, keduanya berubah menjadi kepompong besar. Bagaimanapun, Koko Tianmeng adalah ulat sutra, dan membentuk kepompong adalah kemampuan alami yang dimiliki ulat sutra. Suara senang terdengar. Selesai. Dengan perpaduan antara 3 jiwa bela diri, saya tidak percaya bahwa kura-kura abu-abu tidak akan dipaksa keluar. Jika Anda memiliki kemampuan, keluar dari tempurung Anda dan bertarung 300 putaran dengan saudara ini. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang keluar dari kepompong, dan 2 orang di dalam kepompong itu tidur nyenyak. Hari ini adalah satu-satunya hari di mana Yu Hao tidak berjualan ikan bakarnya. Xiao Xiao menunggu mereka berdua. Mereka sudah membuat janji untuk malam ini. Bahkan, Tang Ya telah menyeret Bebe ke pintu masuk Akademi Shrek untuk menunggu ikan bakar Yu Hao. Ketiganya kembali ke kamar mereka setelah menunggu cukup lama. Bahkan Jiang Nanan kembali dengan kecewa. Tapi hal ini juga sangat penting. Setelah hari ini, Yu Hao dan Wang Dong akan benar-benar sangat dekat. Di tepi Danau Sigot, Guru Wang Yan berdiri dengan hormat. Sesosok lelaki tua dengan rambut acak-acakan duduk tidak jauh darinya. Ia memegang labu botol dan sesekali meneguk arak di dalamnya. Xuan Lao, ini yang terjadi. Para siswa ini masih muda. Mereka mahasiswa baru, tapi mereka benar-benar layak mendapatkan perhatian kita. Oh, penatua yang dipanggil Xuan Lao melirik ke Guru Wang Yan.
Dia terlihat seperti orang yang sangat tua, namun mata merahnya sangat terang, seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Tapi tatapannya seolah-olah dia tidak serius memperhatikan kata-kata Wang Yan. Jiwa tubuh, menarik, Xuan Lao bergumam. Guru Wang Yan bertanya, apakah jiwa bela diri rambut bisa dianggap sebagai jiwa tubuh? Itu bisa dihubungkan dengan itu. Guru Wang Yan mengatakan bahwa kedua saudara Lan harus mendapatkan perhatiannya. Mereka bisa melepaskan fusi roh. Masa depan mereka cukup besar. Xuan Lao menggelengkan kepalanya. Rambut? Mustahil. Anda dikenal sebagai orang yang keterampilan penelitian dan teoritisnya sangat kuat. Jadi, bagaimana mungkin pengetahuan Anda tentang jiwa tubuh begitu lemah? Guru Wang Yan menjawab bahwa tidak ada yang bisa ia teliti. Semua yang terkait dengan jiwa tubuh sangat terbatas. Xuan Lao terkekeh. Kalau begitu, biarkan aku mengajarimu sesuatu. Untuk mengetahui seberapa kuat jiwa tubuh, Anda harus melihat betapa pentingnya bagian itu bagi tubuh. Jika jiwa tubuhnya adalah bagian penting dari tubuh manusia, itu berarti lebih baik. Karena itu, saya cukup tertarik dengan pemuda yang memiliki mata roh. Jika rambut Anda rontok, ia masih bisa tumbuh kembali. Tetapi bagaimana jika Anda kehilangan mata? Selain itu, ia bahkan memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Jiwa bela dirinya sebenarnya terdiri dari mata dan otaknya. Anda cukup beruntung bisa melihat jiwa tubuh yang berdiri di atas semua jiwa tubuh. Namun, saya percaya bahwa jiwa tubuhnya belum sepenuhnya berkembang. Kalau tidak, mengapa dia terpaksa menyerap cincin jiwa 10 tahun? Katakan pada Ning kecil bahwa aku akan menonton turnamen peringkat penilaian siswa baru. Minta dia untuk menyisikan tempat untukku. Guru Wang Yan mengangguk. Di sisi lain, di kamar Yu Hao, waktu terus berlalu. Aura biru es memenuhi kamar Yu Hao. Aura di sekitar tubuh Yu Hao dan Wang Dong telah mengalami perubahan misterius. Warna aura masing-masing telah semakin melilit satu sama lain dan melebur. Jika orang lain yang telah memasuki fusi roh, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menyelesaikan fusi mereka. Namun, bantuan Koko Tianmeng secara langsung menyelesaikan jalur sirkulasi kekuatan jiwa selama fusi mereka. Dengan memanfaatkan interaksi antara aura mereka, memungkinkan menghemat waktu yang sangat besar. Pagi tiba, kepompong biru es bertahap meleleh. Yu Hao dan Wang Dong masih saling berpelukan erat, tetapi aura yang berbeda di sekitar mereka sudah menghilang. Asrama mulai ramai. Suara bising berangsur-angsur membangunkan Wang Dong. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat Yu Hao. Tepat di sebelahnya, dia tertegun sejenak. Setelah menggerakkan tubuhnya, dia menyadari dia telah dipeluk erat oleh Yu Hao. Tubuh Yu Hao bahkan tampaknya mengeluarkan perasaan hangat. Wang Dong sebenarnya merasa panik. Ia membangunkan Yu Hao dan berjuang melawan pelukan Yu Hao. Yu Hao akhirnya terbangun dari tidurnya. Kenapa kamu begitu dekat denganku? Yu Hao berbicara tanpa sadar. Kamu? Wang Dong marah. Akhirnya menarik tangannya. Yu Hao bangkit. Perkelahian kecil terjadi di antara mereka. Wang Dong menendang Yu Hao dari ranjangnya. Adu mulut berlanjut hanya karena Yu Hao tidur di ranjang Wang Dong. Tapi bagaimanapun itu juga kemauan Wang Dong pada awalnya. Setelah melihat jam, mereka berdua berhenti berkelahi. Mereka hampir terlambat. Yu Hao langsung melompat, langsung lari keluar dengan Wang Dong menyusul di belakangnya. Keduanya tidak punya waktu untuk sarapan, juga tidak punya waktu untuk mandi. Mereka dengan cepat berlari menuju kelas. Dengan sifat guru Zoyi, tidak ada perbedaan antara terlambat masuk kelas dan bunuh diri. Penampilan keduanya menyedihkan. Hanya Wang Dong sedikit baik. Ia meluruskan pakaiannya setelah menendang Yu Hao. Tapi Yu Hao sungguh berantakan. Tapi itu tidak penting. Mereka harus bergegas ke kelas dan memadamkan amarah guru Zoyi. Mereka sudah terlambat. Mereka tiba di pintu masuk kelas 1. Pelapor masuk, teriak Yu Hao penuh energi. Pelapor masuk. Suara Wang Dong lebih lembut. Ekspresi keduanya sangat rumit. Guru Zoyi berjalan ke arah mereka. Senyum tiba-tiba melintas di guru Zoyi. Kalian berdua, apa yang terjadi? Ayo masuk. Guru Zoyi melambai ke mereka. Wo Yu Hao dan Wang Dong bergegas masuk ke kelas. Xiao Xiao
yang sudah datang lebih awal bertanya apa yang terjadi setelah melihat penampilan berantakan mereka. Pandangan seluruh kelas terfokus pada keduanya, terutama pada ketua kelas yang pakaiannya tidak rapi. Guru Zoe bersuara, "Ketua kelasku sayang, beritahu aku apa yang kalian lakukan." Maaf Guru Zoe, kami ketiduran," Yu Hao menjawab dengan ekspresi malu di wajahnya. Sekarang yang bisa mereka lakukan meminta maaf atas kesalahan mereka dan menerima hukuman apapun yang diberikan Guru Zoe tanpa mengeluh. Siapa yang tidur dengan siapa? Anda benar-benar berhasil tidur berlebihan? Guru Zoe membuat lelucon langka. Wo Yu Hao tertegun, sementara wajah Wang Dong langsung memerah. Seluruh kelas terus diam. Setelah 3 detik, kelas dipenuhi tawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, Guru Zoe tersenyum juga. Yu Hao yakin bahwa dia sedang tersenyum. Guru Zoe mengangkat tangannya. Kelas langsung hening dan memerintahkan mereka untuk ke tempat duduknya, memaafkan keduanya dengan cara yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya mengangkat kepala mereka, mengira mereka salah dengar. Guru Zoe menatap mereka. "Apakah kalian ketiduran sampai-sampai Anda tidak tahu apa yang saya katakan?" Mereka buru-buru bergegas ke kursi mereka. Untung mereka semua masih siswa baru dan hanya menjadikan ini sebagai lelucon. Jika ini terdengar kakak kelas, ini bisa menjadi skandal besar. Guru Zoe dengan acuh tak acuh berkata, "Setelah 3 hari, penilaian siswa baru akhirnya berakhir. Hasil akhir sudah dihitung tadi malam. Aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kalian sudah bekerja sangat keras. Kalian telah memberi saya wajah. Dari 22 tim dari kelas 1, kalian semua telah lulus penilaian siswa baru. Saya sangat senang tentang ini." Seluruh kelas dipenuhi dengan kegembiraan. Suara-suara ceria memenuhi setiap sudut kelas. Kali ini, Guru Zoe tidak menghentikan mereka. Dia tersenyum ketika menyaksikan kegembiraan anak-anak di depannya. Semua pengawas menyatakan bahwa siswa dari kelas 1 jauh lebih tangguh daripada siswa dari kelas lain. Mereka semua menunjukkan kekuatan tekad dan kekuatan tempur yang menakutkan. Sejak dia menjadi guru di Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Guru Zoe menerima pujian publik. Awalnya, siswa kelas 1 adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 10 kelas. Tetapi setelah turnamen round robin, lebih dari setengah siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah disingkirkan. Sebagai akibatnya, kelas 1 sekarang adalah kelas yang memiliki jumlah siswa terbesar di tahun pertama. Tidak peduli seberapa ketatnya Guru Zoe, semua orang merasa sangat bahagia hari ini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Yu Hao dan Wang Dong dimaafkan meskipun mereka terlambat masuk kelas. Setelah membiarkan kelas bersorak untuk waktu yang lama, Guru Zoe memberi isyarat agar mereka tenang. Dari 22 tim di sini, 14 tim belum menyelesaikan penilaian siswa baru mereka karena kalian telah masuk 64 besar. Kalian masih harus melalui kompetisi knockout atau sistem gugur, di mana Anda benar-benar dapat membuktikan betapa luar biasanya kalian. Yu Hao dan Wang Dong mengangkat kepalanya. Sebenarnya ada 14 tim yang telah memasuki 64 teratas. Dengan kata lain, kelas mereka menempati lebih dari 20% dari 64 teratas. Persentase siswa dari kelas 1 yang berhasil memasuki babak sistem gugur 2 kali lipat dari kelas lainnya. Mereka benar-benar layak untuk menjadi sombong. Guru Zoe berbicara, selama turnamen round robin, total 6 tim berhasil memenangkan setiap pertandingan yang mereka ikuti. Kelas kita hanya memiliki 1 tim seperti itu. Awalnya, saya berencana untuk memberi mereka hadiah. Tetapi, sayangnya, mereka terlambat datang ke kelas. Karenanya, saya tidak akan memberi mereka hadiah atau menghukum mereka. Sekali lagi, Yu Hao dan Wang Dong menjadi pusat perhatian seluruh kelas. Ketika mereka saling memandang, mereka jelas merasakan kekuatan jiwa di tubuh mereka berombak-ombak sejenak, sehingga mereka merasa ingin saling berpelukan lagi. Keduanya secara bersamaan tahu alasan mengapa mereka berakhir di tempat tidur Wang Dong setelah berpelukan. Wang Dong bergumam, "Apakah kita berhasil? Bisa jadi. Haruskah kita mencobanya?" Setelah kelas, keduanya mengangguk satu sama lain. Rasa penasaran yang sulit untuk dijelaskan muncul tanpa sadar
di antara keduanya. Meskipun deteksi spiritual Yu Hao belum diaktifkan, keduanya tampaknya dapat memprediksi langkah rekan mereka berikutnya. Perasaan ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka kembar. Rasanya luar biasa, namun sangat aneh. Suara keras menyentak keduanya dari perasaan aneh itu. Kalian berdua pergi keluar dan mulai berlari dengan rompi besi kalian. Anda tidak diperbolehkan berhenti sampai bel berbunyi. Baru saja mencapai sesuatu, tapi sudah puas. Tanpa daya, mereka hanya bisa meninggalkan ruang kelas dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Saat keduanya pergi dengan sedih, Guru Zoe mendengus. Babak sistem gugur akan dimulai besok. Saya akan memberikan kalian penjelasan sederhana mengenai bagian-bagian utamanya. Untung saja Xiao Xiao masih ada di sana. Guru Zoe bermaksud untuk memberikan informasi kepada mereka melalui Xiao Xiao. Aku menyalahkanmu untuk ini. Wang Dong meledak, berbicara dengan marah kepada Yu Hao. Bagaimana kamu bisa menyalahkan saya? Kaulah yang bersikeras padaku memelukmu kemarin. Apa katamu? Sebuah cahaya dingin muncul di mata Wang Dong. Kita tim, kita harus bersatu. Yu Hao dengan serius memandang ke arah Wang Dong yang sudah mengepalkan tinjunya. Wang Dong masih mengomel, bahkan membahas lagi tentang tidur di ranjangnya. Yu Hao tanpa sengaja meletakkan tangannya di leher Wang Dong. Wang Dong langsung terpana. Keduanya benar-benar berhenti. Mengapa ini terjadi? Keduanya berbicara bersamaan. Sesuatu yang aneh telah terjadi pada keduanya. Ketika tangan Yu Hao menyentuh leher Wang Dong, sepertinya keduanya telah terhubung. Kekuatan jiwa Yu Hao telah mengalir ke tubuh Wang Dong dengan cara yang sangat alami. Sementara kekuatan jiwa Wang Dong perlahan-lahan mengalir kembali, seolah-olah keduanya saling melengkapi. Meskipun koneksi hanya terbentuk dari leher Wang Dong dan tangan Yu Hao, perasaan itu sangat jelas. Itu tidak benar. Mari kita coba lagi. Yu Hao menarik tangannya dan kembali mencengkram kedua tangan Wang Dong. Dalam sekejap, kekuatan jiwa dari teknik surga misterius mulai bergerak. Itu mengalir dengan cepat dari tangan kanannya ke tangan kiri Wang Dong. Kemudian, tangan kirinya menyerap kekuatan jiwa Wang Dong ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa keduanya dengan cepat beredar, dan kecepatan sirkulasi ini 2 kali lebih cepat dari sirkulasi Yu Hao sebelumnya. Coba tuangkan ke tubuhmu. Dia menarik kembali tangan kirinya. Dengan cara ini, hanya kekuatan jiwanya yang dipindahkan ke tubuh Yu Hao. Segera, Yu Hao merasa bahwa kekuatan jiwanya secara cepat meningkat pada tingkat yang mencengangkan. Perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Perasaan saling mengerti sudah muncul di antara keduanya. Yu Hao segera mengaktifkan deteksi mentalnya, membungkus Wang Dong di dalamnya. Wang Dong menutup matanya. Segera ia menemukan bahwa jangkauan deteksi mental Yu Hao meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Awalnya, deteksi mental atau spiritual Yu Hao bisa mencapai kisaran 60 meter saat diaktifkan. Dengan diperluas, bisa mencapai sekitar 100 meter ketika difokuskan pada satu arah. Namun, deteksi mentalnya dengan cepat mencapai radius 100 meter jika diperluas sebagai hasil dari kekuatan jiwa tambahan dari Wang Dong. Saat keduanya saling menatap, Wang Dong, pernahkah kamu mendengar tentang para penguasa jiwa yang dapat berbagi kekuatan jiwanya dengan orang yang menyatukan jiwa bela diri mereka? Wang Dong menggelengkan kepalanya. Jangan bilang bahwa upaya kita kemarin benar-benar berhasil. Yu Hao memiliki ekspresi bersemangat. Haruskah kita menemukan tempat untuk mencobanya? Sebuah suara marah terdengar dari jendela pengajaran. Mengapa kalian berdua tidak memakai rompi baja dan berlari? Kenapa kalian malah berpegangan tangan dan malah berpacaran?